Hai guys, bagaimana kabar kalian yang ada di rumah juga dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Kak Dedi di channel Papan Tulis. Channel yang membahas materi-materi pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pembahasannya disajikan dengan singkat, akurat, dan pastinya mudah dipahami. Oke guys, pada pertemuan kali ini, Kak Dedi akan membahas salah satu materi yang diambil dari pelajaran bahasa Inggris, yaitu penggunaan kata hope and wish. Oke guys, kita langsung aja bahas penggunaan kata hope dan wish. Dalam bahasa Indonesia, hope dan wish diterjemahkan harap atau berharap, membentuk kata kerja atau verb. So what makes them different? Hope is used to state about possible things to happen. Jadi hope ini digunakan untuk menyatakan harapan yang mungkin tercapai, mungkin bisa diwujudkan, masih mungkin bisa direalisasikan. While wish is used to state about impossible things to happen. Wish ini digunakan untuk menyatakan harapan yang tidak mungkin tercapai, tidak mungkin bisa diwujudkan, atau dengan kata lain hanya hayalan. Oke guys, mungkin beberapa di antara kalian masih bertanya-tanya ya, Kak, maksud dari mungkin dan tidak mungkin harapan tercapai itu seperti apa, Kak? Kasih dong contohnya. Oke deh guys, Kak Dedi kasih. Oke, untuk penggunaan hope, mungkin tercapai harapannya. Contohnya guys, ada seorang siswa, nah siswa itu akan menghadapi tes matematika pekan depan guys. Kemudian dia berharap seperti ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan soal matematika pekan depan dengan mudah. Pertanyaannya, mungkin nggak guys siswa tersebut bisa menyelesaikan soal matematika pekan depan dengan mudah? Mungkin nggak? Oke, jawabannya mungkin aja kalau siswa tersebut belajar dengan serius, dengan giat, dengan benar. Mungkin aja dia bisa menyelesaikan soal matematikanya dengan mudah. Oke. Oke, contoh yang lain. Saya berharap tahun depan saya punya motor baru. Nah, Kak Dedi nih punya keinginan tahun depan punya motor baru, guys. Mungkin nggak Kak Dedi punya motor baru lagi pekan depan? Ya, mungkin aja kan kalau Kak Dedinya bekerja lebih keras lagi sehingga punya cukup uang untuk membeli motor tahun depan. Kan tahun depannya juga belum. Oke, so you can use the word hope. Oke, sekarang penggunaan wish menyatakan harapan yang tidak mungkin tercapai. Contohnya seperti apa? Nah, coba perhatikan guys. Hari ini hari Senin. Today is Monday. Kemudian Kak Dedi berharap seperti ini guys. Saya berharap hari ini hari Minggu karena saya ingin berlibur. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak hari ini hari Minggu? Ingat, tadi Kak Dedi bilang apa? Hari ini hari Senin. Sehingga nggak mungkin guys hari ini berubah jadi hari Minggu. Dan nggak mungkin juga hari ini Kak Dedi bisa berlibur. Kenapa? Karena hari Senin, hari pertama Kak Dedi kerja. Gitu ya. Oke, contoh yang lainnya guys. Saya berharap saya punya sayap. Sehingga saya bisa terbang kemanapun yang saya mau. Pertanyaannya, mungkin nggak Kak Dedi punya sayap sehingga bisa terbang? Pasti kalian tahu jawabannya ya. Nggak mungkin lah, Kak. Nggak mungkin manusia punya sayap. Oke, benar. So, you can use the word wish. Oke, gimana guys dengan penjelasannya? Bisa dipahami perbedaan penggunaan hope dan wish? Okay guys, first of all, I'd like to explain about the use of the word hope. As we know that hope is used to state about possible things to happen. Jadi hope ini digunakan untuk menyatakan harapan yang mungkin bisa diwujudkan atau harapan yang mungkin bisa dicapai. Nah, dalam bentuk kalimat, hope ini menggunakan struktur present.
Jadi, kalau dalam kalimat yang menggunakan hope ada kata kerja, maka kata kerja yang digunakan itu harus kata kerja bentuk base verb atau kata kerja pertama. Kalau ada penggunaan to be pun, maka to be yang digunakan adalah to be present, yaitu are, am, is. Dan ketika ada modals dalam kalimatnya, maka modals yang digunakannya pun harus bentuk present. Contohnya, can dan will. Okay guys, let's make some sentences by using this present structure. Misalnya gini guys, uh, ada seorang anak, dia sedang bermain dan secara tidak sengaja dia menyenggol sebuah gelas kaca. Kemudian gelas kaca tersebut pecah. Datanglah ibunya. Ibunya bilang seperti ini ke anaknya. Saya harap ini adalah kali terakhir terjadi. Nah, dalam kalimat tersebut, si ibu itu menggunakan kata hope. Kenapa? Karena harapannya sih itu emang kali terakhir, tidak terjadi lagi. Tapi kan mungkin saja bisa terjadi, bisa juga enggak nantinya ya. Oke, dalam kalimat kita gunakan to be pertama antara are, am, dan is karena tidak ada penggunaan modal, juga tidak ada penggunaan kata kerja. Oke, di sini ada penggunaan to be present, is. To be yang digunakan harus to be present karena harapan di kalimat ini menggunakan kata hope. Oke, another sample. Ada teman yang datang ke KDD nih. Teman tersebut memberikan undangan untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Kemudian dia berkata, "Saya harap kamu akan datang ke pesta ulang tahun saya." Nah, di kalimat ini pun hope digunakan. Kenapa? Karena mungkin saja saya yang diundang akan datang ke pesta ulang tahunnya. I hope you will come to my birthday party. Karena dalam kalimatnya menggunakan kata hope, maka struktur yang digunakan bentuk present. Dan di sini setelah subjeknya ada modal bentuk present, yaitu will. Oke, another sample guys. Misal ya, ada beberapa teman yang berkunjung ke rumah saya. Kemudian saya hidangkan makanan untuk mereka santap. Nah, saat mereka menyantap makanan tersebut, saya bilang seperti ini. Saya harap kalian menikmati hidangan ini. Nah, harapan yang digunakan di kalimat tersebut juga menggunakan kata hope. Kenapa? Karena dengan harapan mereka menikmati hidangan tersebut, gitu. Oke, di sini karena harapan yang digunakannya adalah hope, maka setelah subjek ada penggunaan kata kerja pertama atau base verb, yaitu enjoy. I hope you enjoy the meal. Oke guys, gimana penjelasannya mengenai penggunaan hope? Bisa dipahami kan?
Oke guys, kita lanjut penjelasannya mengenai penggunaan kata wish. Berdasarkan waktu, kapan harapan itu ingin direalisasikan, tapi dipastikan tidak bisa terrealisasi, wish dibagi menjadi 3. Wish is divided into 3 categories. Yang pertama, bentuk pas. Bentuk pas ini digunakan ketika kita menyatakan suatu harapan di mana harapan tersebut ingin dicapai di masa lampau, tapi dipastikan tidak tercapai. Nah, untuk bentuk pas ini ada unsur penyesalan. Oke, bentuk kedua, present. Bentuk present digunakan untuk menyatakan harapan yang ingin direalisasikan saat ini, tapi dipastikan tidak terrealisasi. Yang ketiga, bentuk future. Bentuk future ini digunakan untuk menyatakan harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang, tapi dipastikan tidak tercapai juga. Oke, Kak Dedi jelaskan satu persatu mulai dari bentuk pas. Secara structure, bentuk pas ini menggunakan tenses past perfect. Had diikuti past participle atau had diikuti kata kerja ketiga. Kemudian bentuk present. Nah, di dalam bentuk present, ketika ada penggunaan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk past. Ketika ada penggunaan modals pun, maka modals yang digunakan modals bentuk past. Dan jika ada penggunaan to be pun, maka to be yang digunakan adalah to be bentuk past. Oh ya guys, to be bentuk past itu ada dua, ada was, ada were. Tapi untuk wish di sini hanya menggunakan satu to be untuk semua subjek, were saja. Oke, the last, future. Bentuk future menggunakan modals bentuk past juga, yaitu would. Nah, di bentuk future bisa juga menggunakan modals could. Intinya guys, untuk menyatakan harapan yang menggunakan kata wish, secara structure menggunakan bentuk past. Bentuk past menggunakan past perfect. Bentuk present menggunakan bentuk past juga. Kata kerja kedua atau kata kerja past, kemudian modal bentuk kedua, modal past, dan to be past, were. Bentuk future pun sama, modal yang digunakan, modal bentuk past, would atau could. Oke, sekarang Kak Dedi akan coba berikan contoh untuk masing-masing penggunaan bentuk past, present, maupun future. Misal gini guys, ada seorang kakek ngobrol sama Kak Dedi nih guys, kakek tersebut. Kakek tersebut bilang ke Kak Dedi, saya harap saya sudah bekerja dengan keras saat saya masih muda. Sekarang saya jatuh miskin. Nah, coba perhatikan. Kakek tersebut berkata, saya harap saya sudah bekerja dengan keras saat saya masih muda. Harapan kakek itu apa guys? Harapannya adalah dia bekerja dengan keras saat dia masih muda. Mungkin nggak harapan tersebut tercapai? Ya pastinya nggak mungkin. Loh, kenapa nggak mungkin Kak? Ya kan
udah kakek-kakek, nggak muda lagi. Jadi nggak mungkin dia kembali lagi muda dan bekerja dengan keras. Oke, di kalimat ini, di kasus ini, ada unsur penyesalan yang dirasakan si kakek. Nah, maka kita gunakan wish bentuk past. I wish I had worked hard. Saya berharap saya sudah bekerja dengan keras. Oke, sekarang contoh bentuk present. Misal gini guys, hari ini adalah hari Senin. Today is Monday. Kemudian saya harap hari ini adalah hari Minggu karena saya ingin berlibur. Mungkin nggak guys hari ini berubah jadi hari Minggu? Padahal kan sebenarnya hari Senin. Jawabannya pasti tidak mungkin kan? Oke. Nah, kita gunakan bentuk present karena menyatakan harapan yang ingin dicapai saat ini tapi dipastikan tidak akan terwujud. I wish today were Sunday. Nah, karena menggunakan wish, maka to be yang digunakan to be past were. Jadi ingat ya guys, untuk semua subjek I, you, we, they, she, he, it, untuk yang kalau menggunakan bentuk wish, ini harus menggunakan bentuk past were. Oke, another sample. Ada seorang siswa menghampiri Kak Dedi guys. Dia membawa selembar kertas. Dia bilang ke Kak Dedi seperti ini. Kak Ded, tolong bantu saya lah. Bantu mengerjakan tugas ini. Katanya. Kemudian saya bilang, coba lihat apa yang sedang saya kerjakan. Saya juga sangat sibuk. Banyak tugas. Tuh lihat file-file menumpuk. Bisa gitu ya guys. Kemudian Kak Dedi bilang seperti ini. Saya harap saya bisa bantu. Harapan Kak Dedi adalah saat ini saya bisa bantu siswa tersebut. Tapi kenyataannya saya juga banyak tugas, tentunya saya tidak bisa bantu. Nah, di kasus ini kita gunakan wish bentuk present. Harapannya ingin membantu saat ini, kenyataannya tidak bisa. I wish I could help you. Karena menggunakan wish, maka setelah subjek, modal yang digunakan adalah modal past. Di sini kita gunakan could. Oke guys, lanjut ke bentuk terakhir, future. Menyatakan harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang, tapi dipastikan tidak mungkin tercapai. Kak, contohnya kayak gimana? Misal guys, eh kalian tahu Michael Jackson kan? Wah, penyanyi rock legendaris. Itu adalah salah satu idol saya. Nah, saya sangat merindukannya. Kemudian saya bilang seperti ini guys. Saya berharap saya akan bertemu dengan Michael Jackson. Saya sangat merindukannya. Harapan saya suatu hari nanti saya akan bertemu dengan Michael Jackson. Tapi mungkin ya guys harapannya bisa terwujud? Tahu kan jawabannya? Kan nggak mungkin kalah. Kan Michael Jackson udah meninggal dunia. Iya, jawabannya benar. Jadi Kak Deddy di kasus barusan menyatakan harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang, tapi dipastikan tidak mungkin tercapai. Nah, kita menggunakan bentuk future. I wish I would meet Michael Jackson. Oke guys, bagaimana dengan penjelasan?
penggunaan wish. Mudah dipahami kan? Kak Dedi akan meringkas penjelasan penggunaan hope dan wish agar kalian bisa lebih mudah mengingatnya. Oke guys, ini ringkasannya. Coba perhatikan, hope digunakan untuk menyatakan harapan yang mungkin tercapai. Hope is used to state about possible things to happen. Dalam kalimatnya, struktur yang digunakan menggunakan bentuk present. Kata kerja pertama atau infinitive atau base verb, to be yang digunakan to be pertama atau to be present, are, am, is, dan modals yang digunakan pun modals bentuk present, can atau will. Nah, untuk wish, that is used to state about impossible things to happen, ini menggunakan bentuk past guys. Semuanya menggunakan bentuk past. Kalau ada penggunaan kata kerja, gunakan kata kerja past atau kata kerja kedua. To be yang digunakan pun to be past. Nah, di sini yang digunakan hanya satu ya, were. Modals pun modals bentuk past. Bisa could ataupun would. Juga had past participle atau had kata kerja ketiga. Bagaimana guys? Lebih mudah kan? Yuk guys, kita berlatih mengerjakan soal-soal penggunaan hope dan wish. Di sini Kak Dedi udah siapkan 4 soal untuk kita bahas. Yuk, kita bahas langsung. Number 1, we wish Randu bla 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 here now. Oke, langsung aja kita lihat kalimatnya. Di sini ada penggunaan kata wish. Berarti kalimat ini menyatakan harapan yang tidak mungkin tercapai. Oke, masih ingat kan kalau wish menggunakan bentuk present ataukah bentuk past struktur di kalimatnya? Oke, menggunakan bentuk past. Kata yang tepat di sini adalah were. We wish Randu were here now. Kami berharap Randu ada di sini sekarang. Kenyataannya, Randu tidak ada di sini sekarang. Randu is not right here now. Okay, next number 2. Santi bla bla bla, she can do the math test well next week. Nah, dilihat dari kalimatnya, setelah subjek, ini ada penggunaan modals bentuk pertama atau present. Masih ingat kan? Kalau di kalimatnya menggunakan bentuk present, maka hope atau wish yang digunakan, guys? Oke, jawabannya adalah hope. S, tunggu dulu. Karena subjek yang digunakannya adalah Santi, kata gantinya she, maka tambahkan akhiran S. Jadinya hopes. Kok bisa seperti itu, Kak? Oke. Kalau subjek kalimatnya menggunakan kata ganti she, he, it, maka yang digunakan adalah hopes. Tapi kalau subjeknya I, you, we, they, kata yang digunakannya adalah hope. Without S, tanpa S. Oke, next number 3. Wati bla bla bla, he had wings. Oke, kita lihat di kalimat ini ada penggunaan kata kerja pas, kata kerja kedua, yaitu had, memiliki. Nah, mungkin nggak memiliki sayap? Ya nggak mungkin lah, karena ini bentuk yang digunakannya bentuk kedua. Masih ingat harapan yang menyatakan suatu hal yang tidak mungkin tercapai? Oke, jawabannya adalah wish. Tunggu dulu. Sama hanya dengan hope, karena nomor 3 menggunakan Wati sebagai subjek, kata gantinya she, maka tambahkan es setelah wish. Jadinya wishes. Kak, kok bisa gitu?
Kalau subjeknya menggunakan kata ganti she, he, it, kata yang digunakan adalah wishes. Tapi kalau subjek yang digunakannya adalah I, you, we, they, kata yang digunakan adalah wish, without es, tanpa es. Oke, next, the last. I hope tomorrow I blah 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 attend the class on time. Dilihat dari kalimatnya, di sini ada penggunaan hope. Harapannya berarti mungkin tercapai. Nah, masih ingat kan kalau hope menggunakan bentuk present atau past? Oke, bentuk kalimat yang digunakannya adalah bentuk present. Maka di sini kalian bisa mengisikan bentuk modals present. Bisa can, bisa juga will. Kak Dedi akan gunakan kata will. I hope tomorrow I will attend the class on time. Saya harap besok saya akan tiba di kelas tepat waktu. Mungkin nggak saya besok bisa tepat waktu di kelas atau akan tepat waktu tiba di kelas? Ya mungkin saja kalau saya bersegera pergi. Oke guys, itu latihan untuk penggunaan hope dan wish. Gimana? Sangat mudah kan? Guys, jika kalian punya pertanyaan mengenai penggunaan hope dan wish, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga ya, like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Oh ya guys, jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Biar kalau ada video pembelajaran terbaru, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Oke guys, see you.